Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Yudhul Faldi dengan NIM 230413700091 dari Prodi Ekonomi Syariah dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep harta dalam Islam. Saya akan membahas 6 topik, yaitu 1. Bentuk dan jenis harta dalam Islam, 2. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam, 3. Kepemilikan harta dalam Islam, 4. Dampak harta halal dan haram, 5. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, bentuk dan jenis harta dalam Islam. Dilihat secara kasat mata atau bahkan dirasakan oleh manusia, barang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dalam berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas, dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya, seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. Yang kedua, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban dan atau berjuang, sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya barang ekonomi pula. Teori yang kedua, kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Menurut pandangan Islam, manusia memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya. Dan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sudah diberi sinyal terhadap hal itu. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai kedudukan harta. Pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi termasuk harta benda adalah Allah SWT. 42. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Namun saat ini masih banyak manusia yang terlena dengan kenikmatan harta yang dimiliki. Dengan demikian melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Maka untuk menghindari sikap ini, pembahasan konsep kepemilikan harta menjadi sangat penting dibahas secara mendalam, sehingga memperoleh jawaban bagaimana seharusnya pengaturan pemilikan harta dalam Islam sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara adil tanpa menzalimi satu sama lain. Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta, terutama dalam hal pemanfaatan atau distribusi, yang tidak terdapat dalam ekonomi kapitalis maupun sosialis adalah zakat. Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarko, bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kepentingan pribadi, pemilik harta juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan orang lain. Inilah diantaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya milik Allah SWT yang dititipkan ke tangan-tangan manusia, yang tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang memegang amanah itu saja. Di samping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah SWT dan dimanfaatkan dalam rangka takorub kepada Allah SWT. Teori yang ketiga, kepemilikan harta dalam Islam.
Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan harta. Dalam pandangan Islam, semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua orang sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan keseluruhan umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. Islam tidak mengenai adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah, termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Para ulama membagi kepada 5 macam kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, milkiyah, fardiyah atau private property, adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan individu. 2. Kepemilikan umum, milkiyah ammah atau collective property, ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. 3. Kepemilikan negara, milkiyah daulah atau stati property, disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. 4. Kepemilikan mutlak, yaitu kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta ini ialah Allah SWT. Yang kelima, kepemilikan relatif, yaitu walaupun harta itu milik Allah SWT, tetapi kepemilikan manusia diakui secara de jure karena Allah SWT sendiri yang memberikan kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Teori yang keempat, dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram adalah hal yang asasi dalam ajaran agama Islam. Adapun sumber dan dampak harta yang halal telah dipahami secara jelas oleh mayoritas umat ini, seperti keberkahan dalam harta, kemudahan beramal soleh, pelipatan gandaan pahala, dan kenikmatan dari Allah SWT, dan lain sebagainya. Kezaliman merampas hak orang lain tanpa jalan yang dibenarkan syariat, memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan pekerjaan atau pengorbanan yang setimpal, harta yang dihasilkan melalui jual beli barang haram, dan atau harta yang diperoleh melalui cara kerja yang tidak dibenarkan oleh syariat. Berikut ini merupakan dampak dari harta yang haram. 1. Mereka telah mendurhakai Allah SWT. 2. Harta yang masuk dalam tubuh manusia berhubungan dengan amal jasa. 3. Orang yang suka memakan harta yang haram menyerupai orang Yahudi. 4. Memakan dari harta haram merupakan penyebab terhalangnya doa. 5. Petaka terbesar apabila memakan harta haram adalah terancam dengan api neraka. 6. Penyebab kemunduran, kehinaan, dan kenistaan umat. Teori yang terakhir atau teori yang kelima, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai hak mali, yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki atau harta. Dalam kepemilikan, Islam bersifat pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan memberikan hak pada individu dalam kepemilikan dan antara penganut paham komunis, yaitu justru tidak mengakui kepemilikan individu.
Kepemilikan harus diperoleh dengan cara halal. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggenggam kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan. Kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik ciri khas kebebasan yang dimiliki Islam. Islam mengakui adanya kepemilikan individu karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Namun menurut Islam, pemilik harta secara hakiki sesungguhnya adalah Allah SWT. Seseorang yang memiliki harta sebetulnya kepemilikannya itu hanya secara majazi. Karena itu menurut sistem ekonomi Islam, kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pada taraf memiliki manfaatnya saja. Dalam masalah kedudukan harta dalam Islam, ada dua kaidah yang menjadi landasan bangun ekonomi Islam, yaitu pertama, penghargaan Islam terhadap harta dan kedudukan dalam kehidupan. Yang kedua, harta dalam pandangan Islam bukanlah menjadi tujuan yang esensial bagi manusia, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridho Allah SWT, ataupun untuk kebaikan pribadi. Dan harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempati harta sebagai salah satu dari 5 kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara atau dijamin oleh agama. Kelima hal tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.